Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Agus Susilo, SPT MP IPM ASEAN Engineering, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Herli Evanwarini, SPT MP, dan Bapak Dr. Insinyur Imam Tohari MP IPM ASEAN Engineering, selaku pemateri yang sudah hadir di dalam acara webinar pengembangan produk olahan Cure Egg Yolk melalui Hardal Teknologi dalam upaya penguatan wirausaha. Serta yang terhormat kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, ada pembagian door prize yang dipersembahkan oleh Ibu Dr. Herli Evanwarini berupa voucher ShopeePay, dan yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Susilo, SPT MP IPM ASEAN Engineering. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat barokah hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini bisa bertemu dalam pelatihan online, pelatihan tentang pembuatan egg cure dalam upaya untuk pengolahan telur. Salawat salam dan berkah menjadikan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada yang saya hormati Ibu Dr. Herli Evanwarini, kepada yang saya hormati Bapak Dr. Imam Tohari selaku pemateri pada pelatihan pada pagi hari ini, seluruh panitia dan seluruh peserta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam pelatihan pada pagi hari ini. Pengolahan Cure Egg Yolk merupakan sebetulnya mungkin masih asing bagi di Indonesia, masih asing bagi Indonesia karena merupakan salah satu pengawetan atau pengolahan telur tanpa cangkang. Ya. Harapan kami dengan adanya penganekaragaman pengolahan telur ini bisa menambah wawasan kita, bisa memberi inspirasi kita untuk pengembangan kewirausahaan, penguatan kewirausahaan. Ya, sehingga materi yang cukup menarik ini semoga bisa sekali lagi bisa bermanfaat untuk seluruh peserta yang hadir dalam kesempatan kali ini dan bisa menyampaikan mungkin menginisiasi penelitian lebih lanjut terkait pengembangan produk olahan Cure Egg Yolk. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi saya membuka acara pengembangan produk olahan Cure Egg Yolk melalui Hardal Teknologi dalam upaya penguatan wirausaha. Terima kasih, demikian sambutan kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agus. Tak lama lagi
Acara yang selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, yakni pemaparan materi. Yang pertama, mengenai pengantar teknologi telur. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri hari ini. Ya, beliau Ibu Dr. Herli Evanwarini, SPTMP, jabatan sekarang sebagai Ketua Program Studi S1 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Alamat beliau berada di Perumahan Bumi Palapa, Blok E26, Kota Malang. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, pendidikan S2 di Magister Pasca Sarjana Ilmu Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, pendidikan S3 Dr. Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Prestasi beliau sebagai lulusan terbaik program Magister Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, lulusan terbaik dan tercepat program Dr. Animal Science Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau sebagai Chief In Editor Jurnal Ilmu Teknologi Hasil Ternak, lalu sebagai reviewer jurnal nasional terakreditasi. Beliau aktif menulis buku, artikel berupa jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional bereputasi. Kegiatan beliau sekarang menulis buku dan artikel berupa jurnal ilmiah, nasional terakreditasi, dan jurnal internasional bereputasi. Dan beliau aktif pada seminar internasional, antara lain berada di Jepang, Filipina, Thailand, dan China. Lalu beliau juga sebagai Chief In Editor Jurnal Ilmu Teknologi Hasil Ternak dan sebagai reviewer Jurnal Nasional Terakreditasi. Baik, kita tidak berlama-lama. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Emas, moderator kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Agus Susilo sebagai Wakil Dekan 3 yang sudah berkenan untuk membuka acara pelatihan online pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Imam Tohari, narasumber pada pelatihan online pembuatan Cure Egg Yolk pada pagi hari ini. Bapak Ibu dari Dinas Peternakan pusat provinsi maupun dari Kota Madya serta kabupaten, dari beberapa dinas, Bapak Ibu staf pengajar, serta Bapak Ibu pelaku usaha UMKM dari Kota Malang, serta adik-adik mahasiswa yang mengikuti acara ini. Semoga acara ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu dan adik-adik, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar untuk teknologi pengolahan telur. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, saat ini produksi telur dan konsumsi telur di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jadi mulai dari tahun 2015 kemudian masuk ke 2016 hingga 2020, setiap hari produksi telur di Indonesia semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi perunggasan di Indonesia, dan hal ini akan memicu produksi telur meningkat setiap tahunnya. Bapak Ibu, konsumsi telur di Indonesia tidak kalah menariknya menurut Badan Pusat Statistik, dan per kapita seminggu dalam konsumsi telur ini mengalami peningkatan. Meskipun dalam kondisi pandemi saat ini, telur sebagai agen kapsul gizi menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk menjadi suatu makanan yang bisa kita sebut sebagai amazing food atau kapsul gizi. Dari tabel yang saya sampaikan, telur ayam ini memberikan sumbangan protein yang sangat tinggi bagi masyarakat di Indonesia, dan ini meningkat per kapita setiap minggunya.
Bapak Ibu, sebelum masuk ke teknologi pengolahan, saya ingin menyampaikan sedikit flashback ke struktur telur, bahwasanya telur sebagai kapsul gizi ini adalah sebagai sumber protein yang mengandung asam amino dan ini merupakan makanan bagi pejuang diet. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh karena telur ini memiliki functional properties, memiliki komponen bioaktif yang sangat diperlukan oleh tubuh dan ini terbagi menjadi strukturnya adalah ada putih, ada kuning, ada cangkang, dan juga ada rongga udara. Keseluruhan dari telur ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita. Dan ini seperti halnya pada kelapa. Kelapa itu dari akar hingga daun dan seluruhnya buah, bunga semuanya memiliki manfaat, demikian pula telur. Telur di sini memiliki biological values besar hampir lebih dari 95% dan ini membuat telur itu dinobatkan menjadi kapsul gizi karena mudah tercerna dan terserap oleh tubuh secara otomatis dan juga ini menjadi makanan utama biasanya yang ada di rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dalam masa penyembuhan di rumah sakit, daharnya itu pasti akan banyak diberikan telur sebagai sumber protein untuk mengembalikan, untuk merecovery dari sel-sel tubuh yang rusak tentu saja. Mengapa sedemikian ajaib dari telur sebagai kapsul gizi? Karena memang kandungan dari protein, lemak, itu yang ada dalam telur ini yang menjadi amazing food. Jadi protein yang terkandung dalam telur, di bagian putih telur terutama ada oxovitellin, oxolipectin, kemudian ovalbumin dan lain sebagainya. Kandungan lemak ada trigliserida, ada lecithin, kemudian ada fosfolipid dan kolesterol, di mana lecithin nanti akan berfungsi sebagai emulsifier agent yang sangat baik dalam meningkatkan emulsi suatu produk dua fase yang berbeda. Kemudian pada bagian telur ini juga memiliki sel life yang lebih bagus dibanding dengan daging dan susu karena memang telur ini sudah memiliki proteksi lindungan yaitu cangkang telur di mana di situ ada kutikula yang mampu berperan sebagai antibacterial agent dan dalam putih telur ada lisosin serta avidin yang nanti akan berperan pula untuk menjaga ini sebagai antibacterial agent. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik, bahwasanya dalam satu telur kemungkinan akan dijumpai suatu abnormalitas pada telur. Yang pertama adalah double egg yolk. Double egg yolk ini terjadi jika telur itu memiliki dua buah kuning telur, yang mana ini disebabkan karena ada pelepasan kuning telur yang dilakukan secara bersamaan. Dan ciri-cirinya adalah telurnya lebih besar. Ini kalau bagi pelaku bakery, ya industri bakery ini sangat dicari karena memiliki double egg yolk. Tapi ini adalah suatu abnormalitas pada telur. Yang kedua adalah adanya blood spot atau bintik darah, di mana blood spot ini disebabkan karena luka pada saluran oviduct dan kemudian nanti akan terbawa. Kemudian mungkin Bapak Ibu bisa menjumpai ada noda seperti pada putih telur ya. Pada saat mau diceplok misalnya ada sedikit noda, itu adalah seperti darah, itu adalah blood spot atau bintik darah. Kemudian cangkang telur yang tipis, ini yang disebabkan karena adanya kekurangan dari kalsium pada pakan unggas, kemudian telur yang tidak memiliki kuning telur, kemudian ada meat spot atau bintik daging, dan telur yang memiliki cangkang yang rusak lunak. Jadi ada juga yang merupakan glossy egg atau telurnya seperti kaca. Ya, itu adalah bentuk-bentuk abnormalitas. Dalam industri telur, pengolahan produk, nanti abnormalitas ini harus dipisahkan dengan telur yang akan dipakai untuk proses produksi. Selanjutnya, penyebab dari kerusakan telur itu sendiri adalah waktu dari penyimpanan, suhu ruang dari penyimpanan,
kelembapan ruang penyimpanan, kotoran yang ada pada kulit telur, kemudian adalah teknik penanganan telur yang salah, dan peralatan yang dipergunakan dalam penanganan. Ini harus kita betul-betul fokus terhadap 6 item ini, karena ini akan menghasilkan final product yang akan nanti dipergunakan untuk pengolahan produk selanjutnya. Jadi untuk peternak mungkin ayam petelur ya, ini adalah hal-hal yang perlu kita waspadai karena masa simpan dari telur ini adalah sekitar 7 hingga 14 hari. Sehingga bagaimana kita mengupayakan untuk memperpanjang shelf life atau masa simpan dari telur ini. Baik, kerusakan fisik telur itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu kerusakan eksternal dan kerusakan internal. Untuk yang kerusakan eksternal bisa dilihat secara langsung karena eksternal performan dari luar, yaitu pecah pada cangkang. Contohnya adalah cek. Cek itu retak rambut seperti pada tembok ya, tembok mungkin Bapak Ibu sering menjumpai ada retak rambut gitu ya, jadi bukan retak yang konstruksi seperti itu. Kemudian ada dented yaitu retak tetapi belum sampai keluar isi, dan yang ketiga adalah lacquer, itu adalah pecah dan sudah keluar isi. Ini yang perlu kita waspadai adalah bagi Bapak Ibu yang misalnya sering memilih membeli yang telur bentesan ini ya. Kalau di dalam bahasa Jawa ini telur bentes. Telur bentes ini adalah mungkin harganya lebih murah banyak ya dibanding dengan yang telur utuh dan telur yang baru. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah ini adalah sudah rusak dan kemungkinan dari kontaminasi mikroorganisme terutama salmonella sudah masuk. Karena kita tidak tahu kapan itu pecahnya, apakah itu sudah 1 hari, 2 hari dan lain sebagainya. Sehingga untuk proses suatu industri mau rumah tangga dan maupun industri besar ini setidaknya harus kita minimalkan. Kemudian ada telur muda, yaitu cangkang yang terbentuk masih belum sempurna, biasanya tipis, dihasilkan dari ayam petelur yang memang setelah di-replace setelah afkir. Kemudian ini untuk telur muda ini dihasilkan dari ayam-ayam muda juga. Kemudian bentuk telur yang tidak wajar atau benjo. Telur yang betul-betul yang terbaik itu adalah oval bentuknya ya, oval itu tidak terlalu bulat dan tidak terlalu lonjong sekali. Kemudian adanya kerusakan yang kita bisa lihat kalau kita memecah, yaitu disebut dengan kerusakan dari internal. Ini adalah meningkatnya berat jenis pada saat proses penyimpanan ada H2CO2 dan O2 yang dari dalam menguap dan dari luar masuk ke dalam telur melalui pori-pori yang berjumlah 7.000 hingga 15.000 pori-pori yang tersebar di seluruh cangkang, tetapi banyak yang terdapat di bagian tumpul. Sehingga dalam penyimpanan telur ini sebaiknya kalau disimpan di dalam refrigerator itu harus disimpan dalam kondisi yang tumpul itu berada di atas dan yang lancip berada di bawah supaya rongga udara tidak semakin tertekan dan kerusakan pada telur ini bisa kita minimalkan sehingga rongga udaranya juga tidak semakin membesar juga. Baik, kemudian terjadi penurunan berat telur. Ini yang sering terjadi ya, yang sangat mudah kita identifikasi. Jadi kalau membeli telur yang baik, tentu saja tidak perlu membawa baskom berisi air, kemudian siapa yang tenggelam, itu nanti telurnya sudah bagus. Kemudian yang melayang atau terapung, berarti itu semakin sudah lama tersimpan. Begitu, karena sudah mengalami penurunan berat. Cukup Bapak Ibu menimbang dengan tangan ya, kemudian kalau telur itu berat, berarti ini masih fresh, begitu. Kemudian untuk warna pada telur, ada yang coklat, ada yang agak keputihan tergantung dari strain dari masing-masing ayam telur tentu saja. Tetapi yang coklat biasanya mengandung kadar porfirin, pembentuk sel warna coklat yang dihasilkan dari pakan ya, itu lebih
kuat dibanding dengan yang telur yang berwarna putih begitu. Kemudian adanya pengenceran putih dan kuning telur selama proses penyimpanan yang disebabkan oleh masuknya H2OCO2 dan O2 serta keluarnya H2OCO2 dari dalam tadi. Kerusakan selanjutnya adalah kerusakan yang disebabkan karena mikroorganisme. Jadi kerusakannya ada dua, yaitu kerusakan karena bakteri dan kerusakan karena jamur. Sedangkan kerusakan pada bakteri ini biasa kita kenal dengan sebutan rotting. Jadi kalau yang jamur kita sebut sebagai pin spot. Jadi ada berbagai macam bakteri yang menyerang telur ya. Yang pertama adalah green root. Green root ini disebabkan karena bakteri Pseudomonas ya. Ciri-cirinya itu adalah isi telur encer, kemudian dijumpai warna yang kehijauan, kemudian kuning telurnya akan tertutup dengan lapisan merah jambu, keputihan, kemudian putih telurnya juga akan kadang berwarna hitam, berbau busuk dan agak asam. Selanjutnya ada red root. Red root ini disebabkan karena bakteri Pseudomonas dan Serratia, di mana ciri-cirinya ada warna merah pada kuning telur, kemudian putih telurnya tidak normal, juga baunya juga tidak normal, menyimpang ya. Kemudian ada black root, ini yang ganas sekali ya, disebabkan oleh bakteri Proteus. Jadi yang hitam-hitam itu ganas ya, dan cirinya adalah telurnya berbau busuk dan warna hitam serta ada warna coklat kehijauan. Ini yang merupakan spesies yang paling berbahaya ya. Jadi ini yang oleh sebab itu Ibu sangat menghimbau sekali bagi adik-adik mahasiswa, terutama yang suka merayakan ulang tahun teman-temannya, yang suka melemparkan telur-telur busuk ini. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali karena bisa menimbulkan kebutaan tentu saja, dan juga disebabkan karena mikroorganisme ini sangat membahayakan sekali. Harusnya yang ulang tahun itu malah diparingi kado, ditraktir dan lain sebagainya. Jadi bukannya malah dilempari telur, sampai dilempari juga dengan tepung dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah pin spot. Pin spot ini disebabkan oleh jamur dan disebabkan oleh Penicillium dan Cylindroporium. Ini juga sangat berbahaya sekali. Selanjutnya adalah telur itu kenapa sebagai amazing food, wonderful food. Orang kalau ngendikan sampai menyatakan bahwasanya telur itu betul-betul luar biasa, itu karena memang telur ini memiliki sifat fungsional, properties yang betul-betul luar biasa, sehingga dia sangat bermanfaat bagi pengolahan produk-produk pangan. Yang pertama, sifat-sifat fungsional dari telur ini adalah sebagai foaming agent. Jadi jika putih telur itu dikocok, maka akan timbul gelombang udara dan akan terperangkap dalam albumen cair dan akan membentuk busa. Sifat ini banyak diperlukan untuk produk-produk bakery terutama sebagai foaming agent. Selanjutnya adalah campuran antara dua jenis cairan yang secara normal ini tidak dapat disatukan. Jadi misalnya adalah pada produk mayones, di mana di situ ada fase minyak dan fase air, dan di mana seperti itu adalah seperti Tom and Jerry. Jadi dua fase yang tidak akan pernah menyatu, sehingga dibutuhkan suatu namanya emulsifier agent. Dan emulsifier agent ini betul-betul didapatkan dari emulsifier excellent yang berasal dari kuning telur, yaitu lecithin. Jadi fungsi lecithin ini masih belum tergantikan dengan protein lain seperti kasein, seperti whey maupun dari soybean dari soya. Itu juga ada lecithin dari nabati, tetapi dari kuning telur ini betul-betul luar biasa karena dia mampu untuk menurunkan tegangan muka dan juga mampu untuk mengemulsikan dua fase yang berbeda. Selanjutnya adalah sebagai coagulation agent, di mana ada perubahan bentuk cairan dari sol menjadi lebih padat atau gel yang akan berpengaruh terhadap, karena ada panas dan mekanik ya, pengocokan asam basa serta garam. Jadi telur ini akan membantu untuk mengkoagulasi. Selanjutnya adalah retard crystallization.
Jadi ini mengalami kristalisasi pada penambahan albumen telur ya pada larutan gula, ini dapat mencegah terbentuknya gula atau kristal-kristal. Kemudian ada sebagai flavor atau colors, di mana sifat ini dimiliki oleh kuning telur akan memberikan suatu warna yang lebih kaya atau richness. Contohnya pada produk bakery, jadi produk kita kalau membuat cake, kemudian kita biarkan pada suhu ruang, maka di situ akan terjadi yang namanya kering begitu ya. Nah, supaya terlihat basah dan terlihat lebih rich lagi ya, itu maka diolesi dengan pergunakan kuning telur. Kemudian sebagai clarifying agent. Clarifying agent itu adalah untuk membersihkan. Jadi pada suatu produksi industri wine atau anggur, di situ banyak bintik-bintik yang dihasilkan dari proses fermentasi anggur, dan untuk membersihkan kita mempergunakan putih telur untuk sebagai clarifying agent. Begitu pula ketika kita misalnya sudah tanggal tua kita tidak punya uang untuk pergi ke salon, maka Bapak Ibu dan adik-adik bisa tumbas telur ya, kemudian yang kuning diusapkan pada rambut ya untuk mencegah uban, memberikan nutrisi karena rambut kita adalah keratin, dan kita memberikan suatu nutrisi protein bagi rambut kita, dan putih telurnya kita masaskan kan kita ini ke wajah kita, dan di situ akan berfungsi sebagai clarifying agent. Jadi yang mungkin di beberapa salon kecantikan ya, campuran untuk maskernya itu adalah dari putih telur karena memang itu sebagai clarifying agent. Begitu pula ketika pada saat Bapak Ibu atau adik-adik itu lupa mau menggoreng, urutannya misalnya mau menggoreng tahu dulu, tapi ternyata kelupaan goreng ikan dulu, ikan asin. Wow. Dan ternyata itu sudah minyaknya sudah kotor. Padahal itu tinggal satu-satunya minyak yang kita miliki. Apa yang kita lakukan? Kita ceplok telur di atasnya, maka kotoran yang ada pada minyak tadi akan diserap oleh putih telur sehingga minyaknya akan menjadi bersih kembali. Begitu. Kemudian selanjutnya akan berfungsi sebagai humektan. Dan humektan di sini akan sangat penting memberikan moisture ya. Jadi protein telur ini dapat mengikat air serta dapat mengurangi populasi mikroorganisme penyebab dari keracunan makanan. Serta dia bisa memperpanjang sel life dari makanan. Selain fungsional properties, kita juga mengenal komponen bioaktif dari telur. Jadi komponen bioaktif dari telur ini betul-betul luar biasa sekali Bapak Ibu. Yang pertama dia ada namanya sebagai faktor antinutrisi. Jadi protein telur itu mengandung protease inhibitor. Dia ini dapat menurunkan kemampuan untuk degradasi protein telur dan dia menghambat enzim seperti enzim-enzim yang tidak dikehendaki. Kemudian ada antinutrisi yang dapat terdenaturasi oleh panas ya. Jadi melalui pemasakan, dan di mana avidin ini bisa mengikat vitamin B12. Nah, ini yang mungkin dari beberapa orang mungkin kita pernah mendengar bahwasanya kita tidak dianjurkan untuk memakan putih telur dalam kondisi yang mentah karena di mana avidin di situ akan mengikat dari vitamin B12. Sehingga jika ini dilakukan dalam tempo waktu yang lama nanti bisa menimbulkan suatu penyimpangan atau penurunan dari degradasi vitamin B12 ini adalah untuk mata. Selanjutnya adalah telur sebagai nutraceutical. Jadi telur itu selain bertindak sebagai kapsul gizi yang tinggi nutrisinya, dia juga mengandung komponen bioaktif peptida yang bermanfaat bagi kesehatan manusia ya. Jadi peptida bioaktif ini berkontribusi terhadap kesehatan manusia, terhadap pada pencernaan. Kemudian protein telur ini juga tahan terhadap pH, kemudian asam pencernaan, dan asam amino ini sebagai sumber protein terbesar yang digunakan untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Dan pada lisosin ini sudah banyak diisolasi dan dipurifikasi untuk digunakan dalam kepentingan farmasi. Selanjutnya adalah antimikrobial. Seperti kita ketahui bahwasanya putih telur
Dan Vitelin membran itu adalah bertindak sebagai anti mikroba, yang mana dia bisa berfungsi sebagai antibakteri, kemudian antiviral, antifungal, serta antiparasit. Dan mekanisme antibakteri ini adalah bersifat sebagai antibakteriosidal, di mana dia juga mampu untuk bersikap atau bertindak sebagai bakteriostatik, jadi menekan pertumbuhan bakteri. Kemudian aktivitas lisosim ini pada putih telur ini akan menyerang binding cell, yang mana akan memicu permeabilitas dan menyebabkan kematian dari bakteri. Jadi menyerang peptidoglikan, jadi lapisan yang ada pada bakteri. Selanjutnya penurunan ketersediaan dari zat besi oleh ovotransferin dan oleh avidin, ini akan menyebabkan pertumbuhan bakteri tadi akan menjadi terganggu. Jadi bermanfaat bagi sebagai antimicrobial agent. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai aktivitas antioksidan. Jadi pada oksidasi stres pada saluran terutama gastrointestinal ini dapat memicu chronic intestinal disorder. Telur di sini mengandung antioksidan, yaitu berupa vitamin, kemudian karotenoid pada kuning telur, mineral, kemudian trace elemen yang terdapat pada sebagian besar protein telur, putih telur terutama, seperti ovotransferin dalam bentuk yang alami, yaitu seperti peptida hidrolitik dan juga ovomukoid, serta pada hidrolisat, serta pada porfitin pada kuning telur. Molekul-molekul tersebut yang akan mengurangi produksi dari inflamatory cytokinin, dan beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwasanya ada kesimpulan suplementasi protein kuning telur dalam pangan itu adalah merupakan suatu strategi untuk menurunkan potensi stres oksidasi. Dan ini sangat penting sekali Bapak Ibu yang ingin awet muda serta adik-adik, jadi harus mengkonsumsi telur minimal 2 butir setiap hari. Selanjutnya sebagai anti cancer, anti kanker di sini adalah derivat protein dalam peptida tadi akan mampu untuk mencegah penyakit kanker, terutama adalah aktivitas penghambatan lisosim ya pada putih telur. Selanjutnya ini yang akan mencegah tumbuhnya tumor dan derivat peptida ini. Jadi setiap orang memiliki potensi untuk menghasilkan tumor, kemudian ini akan terinisiasi atau tidak tergantung dengan style, gaya hidup dan kesehatan dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah aktivitas imunomodulatori. Jadi beberapa protein telur itu mengandung aktivitas imunomodulatori, yaitu salah satunya kembali lagi lisosim yang luar biasa sebagai agen. Ini adalah mencegah penyakit yang inflamatori. Lisosim ini secara nyata dia mampu untuk menjaga dan meningkatkan ekspresi dari mediator anti-inflamatori. Selanjutnya yang ke-6 itu adalah aktivitas dari antihipertensi. Jadi faktor penting yang dalam upaya mengontrol tekanan darah ya itu adalah intake sodium, jadi dan potasium terutama Bapak Ibu. Hampir seluruh dari derivat peptida itu memiliki antihipertensive activity yang akan memicu aktivitas sebagai aktivasi angiotensin ya, converting enzim atau ACE ya. Ini enzim ini yang akan membantu sebagai untuk memicu sebagai aktivitas antihipertensi. Selanjutnya komponen bioaktif telur ini juga bermanfaat bagi kesehatan dan perkembangan dari masyarakat karena kan kandungannya yang pertama untuk kesehatan otak, yaitu telur ini mengandung berbagai vitamin, mineral, kemudian dia akan masuk dalam nervous system dan otak serta memori dan metabolisme. Jadi ini sangat bagus sekali bagi ibu-ibu yang hamil juga. Jadi mengkonsumsi telur ini akan mampu meningkatkan kesehatan otak dan juga sebagai sumber prekursor bagi perkembangan otak bagi janin. Selanjutnya adalah sumber energi seperti yang saya sampaikan tadi. Ini bagi pejuang diet seperti saya, ini sangat penting sekali karena memberikan sebagai asupan protein dan ini awet
awet, tahan lama, tidak lapar-lapar begitu. Selanjutnya adalah menurunkan resiko penyakit, menjaga kesehatan mata, dan protein yang berkualitas tinggi tadi akan menjadi sumber energi yang akan bisa terpenuhi. Dan kolesterol juga merupakan komponen yang sangat penting untuk membran-membran sel. Jadi ketika Bapak Ibu merasa waduh, saya ini nggak perlu kolesterol, saya malah kelebihan. Bapak Ibu masih membutuhkan kolesterol sebesar 300 mg per hari, dan jika itu didapatkan dari satu butir telur itu mengandung 120 mg dari kolesterol. Dan ini sangat penting sekali untuk pembentukan hormon-hormon seksualitas. Jadi kalau bapak-bapak misalnya sudah nggak terlalu amper ibaratnya ya, sama ibu begitu, atau ibunya tidak terlalu amper sama bapak-bapak begitu, itu berarti kurang kolesterol Bapak Ibu. Kemudian kalau rambutnya sudah merah-merah begitu ya, tidak hitam lagi, dan itu berarti juga kurang asupan protein. Jadi harus digenjot dan ini dahar telurnya. Baik, ini adalah perspektif dari industri pengolahan telur Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi produksi telur yang meningkat setiap tahunnya ini harus perlu adanya suatu strategi bagaimana penanganan telur yang baik serta pengolahan produk serta proses diversifikasinya. Karena apalagi pada saat pandemi, kemungkinan juga daya beli dari masyarakat juga akan mengalami penurunan, sehingga kita harus memutuskan suatu strategi dalam pengolahan untuk memperpanjang shelf life dari telur ini. Jadi bagaimana upaya kita membangun industri pengolahan telur, yaitu memanfaatkan dan mengembangkan pengolahan telur secara modern dan tradisional, serta bagaimana kita memberikan edukasi pada masyarakat dengan mengenal olahan telur dan gizi yang terkandung di dalamnya, sehingga industri telur nasional bisa berkembang dan dapat menjadi lumbung pangan di tahun 2045 nanti. Selanjutnya ini adalah penanganan telur yang mungkin sudah Bapak Ibu sudah sering pahami. Yang pertama adalah pemanenan telur. Jadi telur itu dipanen di kandang, ini harus dipisahkan antara telur yang baru dipanen dengan telur yang sudah dipanen sebelumnya. Selanjutnya ada pencucian telur. Menurut USDA, United States Drug Administration, bahwasanya telur itu dibersihkan menggunakan air hangat selama 3 menit, tetapi ini tidak berkorelasi positif sebetulnya. Jadi telur yang baik adalah telur yang bersih dari sananya. Dari sananya itu adalah dari itu. Selanjutnya dilakukan pemisahan telur. Jadi telur yang bersih dipisahkan sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita grading. Kita klasifikasikan berdasarkan ukuran, performan dari bentuk, ukuran, tekstur, kebersihan dari performa eksternal maupun nanti kita internal. Saat ini kita yang masih kurangnya kesadaran dari para pelaku bisnis ya, bahwasanya telur itu biasanya tidak ada yang jualan itu menggunakan, jarang sekali yang menggunakan timbangan digital. Padahal nanti in the future, bahwasanya masa depan nanti harus seperti itu, dan semua harus diklasifikasi, di-grading begitu, sehingga kita itu membeli sesuai dengan apa yang kita bayarkan, itu nanti akan sesuai dengan apa mutu yang kita dapatkan. Jadi kita misalnya membeli grade A dengan harga yang lebih mahal daripada grade B maupun grade C, tentu saja kualitas maupun mutu yang kita dapatkan juga pasti sebanding dengan apa yang kita bayarkan. Jadi itu Ibu, jadi kalau mempergunakan timbangan tradisional saat ini, ya timbangan cucuk saya bilangnya itu, yang ini kadang kalau penjualnya itu bermurah hati, jelek begitu ya, bisa ibaratnya itu murah gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan timbangan digital, berapa kelebihan, berapa ons atau berapa gram kelebihan dari telur itu akan kita bayarkan dengan rupiah, sehingga kita tidak punya hutang lagi dengan orang lain. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah industri pengolahan telur tradisional dan industri pengolahan telur modern. Jadi ada namanya telur tradisional ini adalah diolah menjadi telur asin, pitan, kerupuk telur, acar telur, STMJ, sponge, eggnog ya, minuman dari Jerman. Kemudian industri pengolahan telur modern bisa berupa cure egg yolk yang nanti pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Imam Tohari. Selanjutnya telur cair, mayonnaise, industri telur beku, telur
bubuk, cangkang telur, isolasi, lisosim, dan designer of egg. Jadi ini adalah industri pengolahan telur secara modern. Dan industri yang tradisional ini akan bergeser, akan bergerak ke industri pengolahan modern dengan semakin banyaknya teknologi. Ini Bapak, Ibu, dan adik-adik yang akan kita sampaikan untuk pagi hari ini, yaitu Cure Egg Yolk. Ini adalah salah satu bentuk pengawetan dari telur tanpa cangkang ya. Ini sudah, kalau ini bedanya dengan telur asin, ini adalah fungsinya nanti akan sebagai keju yang ditaburkan pada nasi goreng, pada salad, begitu juga ya. Tapi di sini menggunakan metode penggaraman yang langsung ya. Jadi kuning telurnya saja yang diambil ya. Secara additionally, ini Cure Egg Yolk ini bisa digunakan sebagai berbagai material kuliner ya, terutama sebagai food dekorator dan sup, salad, pasta, serta beberapa ini produk daging. Selanjutnya yang tren juga untuk industri modern ini adalah telur bubuk. Jadi kita mengurangi kadar airnya sehingga dengan menjadi telur bubuk ini bisa disimpan hingga 6 sampai 1 tahun dan disimpan dalam kondisi suhu dan kelembapan relatif yang terkontrol, dan mana ini keuntungannya luar biasa sekali khususnya bagi industri makanan karena sangat praktis, efektif, dan efisien. Jadi biasanya adalah tersedia dalam bentuk pouch dan secara komersial ini dapat digunakan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kenapa saya bilang ini sebagai efektif dan efisien? Praktis sekali, karena jika kita ingin membuat misalnya kue, ingin mengambil dari kuningnya saja, tinggal menggunakan egg yolk powder. Sedangkan kalau kita ingin sebagai dadar, kita menggunakan yang whole egg powder, kemudian kita rehidrasi dengan menggunakan air, kemudian tinggal digoreng saja. Dan itu sisanya bisa disimpan pada suhu ruang, kemudian tahan sampai 1 tahun. Begitu. Kemudian dalam proses distribusi, terutama misalnya kalau kita mau mengangkut dari Malang menuju Jakarta, kita membawa 1 ton telur, ini akan sangat berisiko tinggi jika dibanding dengan membawa telur bubuk 1 ton, tentu saja. Jadi dalam bentuk konsentrat ini bisa disimpan di suhu ruang dan wadah tertentu. Ini adalah industri dari telur bubuk yang sangat luar biasa perkembangannya, dan di Indonesia ada pelaku usaha ekspatriat ya sudah menanamkan modal di Serang untuk membuat produk telur bubuk ini. Selanjutnya telur cair. Telur cair ini juga sama. Jadi prosesnya adalah kalau yang telur bubuk ini mengalami proses drying, sedangkan untuk telur cair ini adalah dia hanya dipasteurisasi saja, tetapi penyimpanannya nanti pada karton-karton aseptis dan disimpan pada suhu refrigerator. Jadi ini adalah telur cair pasteurized atau pasteurisasi. Ini adalah mesin untuk pemisah telur ya, ada egg breaker, kemudian ada untuk memisahkan antara putih dan kuning. Selanjutnya ada mesin pasteurisasi telur cair yang mana dalam industri-industri besar sudah pernah dilakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu serta adik-adik yang sudah berkenan untuk mendengarkan paparan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Herli yang sudah menyampaikan materi luar biasa mengenai abnormalitas telur, kerusakan fisik, kerusakan mikroba, fungsional properties telur, lalu ada komponen bioaktif telur yang itu sangat penting ilmunya buat kita. Lalu ada perspektif industri pengolahan telur, ada pengenangan telur juga secara baik itu bagaimana, lalu ada produk pengolahan telur secara tradisional dan modern. Untuk selanjutnya, materi yang akan disampaikan mengenai pengolahan Cure Egg Yolk juga tidak kalah menarik, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Imam Tohari. Sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum Vaiti dari Bapak Imam. Pak Imam lahir di Lamongan pada tanggal 11 Februari 1959. Beliau beralamat di Jalan Danau di Baru, Blok F1A5 Malang. Beliau menempuh studi S1 di Universitas Brawijaya Malang, S2 di Universitas Pajajaran,
Lalu S3 beliau menempuh di Universitas Brawijaya. Nah, berikut pengalaman penelitian beliau 5 tahun terakhir. Pada tahun 2014, beliau penelitian mengenai kefir susu kambing. Pada tahun 2015, beliau penelitian mengenai aktivitas beta-galaktosidase, dekonjugasi, asam empedu, dan penurunan kolesterol Lactobacillus acidophilus terenkapsulasi. Lalu berikut pengabdian masyarakat beliau pada 5 tahun terakhir. Dan beliau aktif pada penulisan artikel ilmiah beserta buku pengantar, yaitu ada teknologi hasil ternak dan teknologi pengolahan dan pengawetan telur. Tidak berlama-lama lagi, kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf Pak, belum di unmute Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dosen dari universitas lain di luar Brawijaya, dinas-dinas peternakan, dan adik-adik mahasiswa yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali yang beberapa hari yang lalu sudah ada webinar semacam ini pada waktu apa ya kemarin ya, hari telur. Jadi topiknya kurang lebih ya mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Tapi hari ini spesial adalah berkaitan dengan pembuatan yolk egg gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya akan saya share materi hari ini. Jadi egg yolk itu sebetulnya di Indonesia itu belum begitu dikenal. Tapi mulai tahun 2018 ada mahasiswa yang mulai penelitian ya, di skripsinya. Jadi tahun 2018 sudah mulai ada penelitian. Hingga publikasi mengenai cure egg yolk ini belum begitu banyak. Jadi kalau kita lihat di jurnal ya, internasional, itu pun belum begitu banyak. Yang paling banyak itu adalah telur asin. Jadi pure egg, jadi bukan yolknya. Jadi ini adalah spesial yolknya yang diasinkan. Jadi di situ ada separasi antara putih telur dan kuning telur. Nah, sebelum ke sana, kita akan berbicara mengenai telur dalam arti luas dulu. Apa yang viral baru-baru ini? Yang viral baru-baru ini itu adalah harga telur yang begitu drop, menurun, sehingga pada awal-awal tahun 2021 ya sampai bulan kemarin gitu ya, harga telur itu tidak lebih dari 16.000 per kilo. Itu berarti satu butir itu kurang lebih cuma 1.000 rupiah ya, 1.000 rupiah. Jadi sangat murah. Cuma alhamdulillah minggu ini harga telur sudah mulai menginjak naik ya, beranjak naik sampai harganya 18.000, 19.000, belum sampai 20.000 ya, belum sampai 20.000. Jadi masih murah gitu ya. Bagi pelaku usaha katanya itu ya, bagi pelaku usaha yang kecil, peternak yang nggak begitu besar, bukan integrator, itu belum nutup untuk harga pakan itu ya, harga pakan. Kenapa kita bicara mengenai telur ya? Ada apa sebetulnya dengan telur? Nah, ya, kalau kita melihat gambar sebelah kiri saya ini itu adalah
semacam judul film yang dibintangi oleh Dian Sastro. Masih ingat ya Bapak Ibu? Bapak Ibu yang ingat, mungkin kalau mahasiswa nggak ingat ya. Ada apa dengan telur? Nah, sebetulnya telur itu yang pertama adalah penyimpanannya mudah. Jadi disimpan itu sangat mudah. Ditaruh dimanapun itu bisa. Kemudian yang kedua, tenaga yang dibutuhkan kalau kita beternak ayam telur itu gampang ya. Kemudian yang ketiga, selalu siap digunakan. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa mengolah telur menjadi suatu makanan yang lezat. Nah, malam, tengah hari itu bisa. Kemudian yang keempat, mengandung berbagai macam gizi. Tadi sudah diuraikan. Kemudian yang kelima, harganya murah untuk sementara. Dan mudah-mudahan yang akan datang sudah naik. Harga telur muda itu sebetulnya bagi konsumen itu diuntungkan. Apalagi pada waktu masa pandemi ini. Sehingga konsumen bisa memenuhi gizi protein asal hewani, seperti itu. Tapi bagi pelaku usaha itu merugikan karena tidak ada untungnya, katanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan uraikan mengenai functional properties. Tadi sudah diuraikan Bu Herli. Cuma kita bicara mengenai yang nomor 7 sampai yang nomor 11. Ini kaitannya dengan CureX. Ya, CureX tadi. Manfaat dari CureX yang sudah jadi menjadi suatu produk menjadi CureX itu yang pertama fungsinya adalah garnishment. Garnishment itu apa? Garnishment adalah pemanis. Jadi misalnya kalau kita punya roti Maryam gitu ya, roti Maryam. Kemudian kita paruti pakai CureX. Nanti akan kelihatan manis bagus gitu ya. Bagus, ada warna kekuningan dan seterusnya. Begitu juga untuk makanan-makanan yang lain. Kemudian yang ke-8 itu adalah sebagai enrichment, memperkaya. Jadi kalau diparuti CureX, otomatis apa? Nilai gizinya akan meningkat. Jadi memperkaya nilai gizi, memperkaya tampilan, dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 sebagai coloring. Karena CureX itu warnanya kuning ya, kuning sampai oranye, maka kalau dibuat topping maka produk tersebut akan berwarna kuning. Menarik sehingga menggoda untuk dimakan atau dikonsumsi. Kemudian yang ke-10 berfungsi sebagai oiling ya. Jadi misalnya ada kue gitu ya, kue. Ada roti tawar misalnya diparuti di atasnya, diparuti kemudian dipanggang. Nanti permukaan dari kue itu seperti berminyak, jadi oiling. Sehingga kelihatannya itu enrichment. Kembali ke enrichment tadi. Jadi menarik untuk disantap. Kemudian yang ke-11 adalah penguat rasa. Karena egg yolk itu kalau sudah jadi, karena dia diawetkan dengan garam, maka ada rasa gurih, ada rasa asin. Sehingga kalau ditambahkan pada suatu makanan tertentu, maka rasanya akan lebih kuat, lebih gurih. Seperti kalau kita makan, kalau tidak pakai kerupuk, itu tidak nyaman. Karena apa? Kerupuk itu adalah sebagai penguat rasa, seperti itu. Ya. Ini adalah penguat rasanya adalah CureX. Kemudian kalau kita lihat konsumsi telur per kapita, ya, per kapita per tahun tadi sudah diterangkan oleh Bu Heli, ini menurut Tempo ya. Ini memang naik mulai dari masa pandemi. Jadi masa pandemi dimulai tahun 2020 itu ternyata naiknya itu drastis. Terus naik drastis, tapi diimbangi dengan produksi telur yang overproduksi sehingga harga langsung jatuh. Nah, itu tidak tahu permainan apakah memang overproduksi, apakah itu ada permainan yang lain, kita tidak tahu, tidak membahas mengenai itu. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau harga telur itu cuma 1.000 misalnya per butir,
Itu kalau di ekuivalen, kalau kita beli makanan itu sama dengan 1 biji kerupuk atau 1 biji gorengan yang kalau di Malang itu terkenal dengan menjes ya. Menjes itu kalau kita beli cuma berapa? Cuma Rp1.000. Rp1.000 itu pun proteinnya itu tidak lebih dari 2%. Kerupuk 1%, kalau menjes kurang lebih 2% proteinnya. Beda dibandingkan dengan telur ya. Beda dengan telur, proteinnya tinggi sekali. Ya, tinggi sekali. Kita lanjutkan. Kalau kita bicara mengenai telur, kita ada embel-embelnya, itu berarti telur ayam. Jadi kalau kita bicara mengenai telur, itu adalah telur ayam. Jadi kalau ada embel-embelnya, misalnya telur bebek, ya berarti telur bebek. Dan seterusnya. Sama dengan kalau kita bicara mengenai susu, gitu ya. Susu berarti konotasinya kita adalah susu sapi. Kalau susu kambing berarti ditambahi kata-kata ternak yang ditanya. Misalnya susu kambing, susu keledai, dan seterusnya. Nah, di sini ternyata dari berbagai macam telur ya, itu proteinnya itu relatif sama. Di 12, 13, dan seterusnya. Kecuali turtle ya. Turtle itu bukan peternakan, orang perikanan, dia sumber ikani ya, bukan sumber hewani. Itu ternyata relatif sama, dia relatif sama. Kemudian apakah ini bisa digunakan untuk egg pure? Bisa. Jadi asal punya kuning telur itu bisa dijadikan produk itu. Ya. Jadi apakah itu telur ayam, telur bebek, telur angsa, telur yang lain, sampai telur misalnya telur apa? Puyuh itu bisa. Asal punya kuning telur. Kalau telur manusia nggak bisa ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang keunggulan dari telur. Tadi sudah disampaikan. Jadi kalau kita lihat daya cerna protein, protein sejati, telur itu luar biasa. 97%. Hanya dikalahkan oleh nabati, sumber nabati dari tepung terigu. Cuma kalau tepung terigu sekarang itu banyak orang, terutama anak-anak itu menghindari tepung terigu karena banyak mengandung gluten. Katanya berkaitan dengan hiperaktif katanya. Ya. Jadi semacam ini. Jadi telur itu luar biasa cernanya kalau dibandingkan dengan misalnya jagung, biji kapas, daging, ikan, susu, dan seterusnya. Itu telur memegang peranan penting. Jadi 97. Ya. Ini sebenarnya dari BP POM ya. Kemudian kalau kita lihat nilai biologisnya sama. Jadi telur itu juga luar biasa. Jadi tidak bisa dikalahkan dengan produk-produk lain. Misalnya di sini nilai biologisnya 93,7, yang lainnya di bawah itu. Kacang polong cuma 98. Jadi hewani ya, produk hewani yang top markotop itu adalah telur. Jadi kalau kita lihat dengan nilai biologisnya dibandingkan dari ikani, ini sumber ikani ya, kemudian nabati, hewani dari telur itu luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, kemudian kita menginjak mengenai cure egg yolk. Ya, cure egg yolk. Apa itu cure egg yolk? Yaitu salah satu metode pengawetan yang hanya menggunakan kuning telur yang diasinkan. Ya, yang diasinkan. Jadi cure egg ini kalau kita definisikan misalnya merupakan produk olahan yang belum populer di Indonesia. Memang belum populer kan ya. Produk olahan tersebut pada dasarnya mirip dengan telur asin. Jadi mirip. Namun pada proses pembuatan cure egg yolk hanya digunakan kuning telur, kemudian diasinkan dengan pemeraman di dalam campuran garam dan gula di sini. Ada kata-kata kuncinya garam dan gula. Kenapa ditambahkan gula? Itu nanti keterangannya lebih lanjut kita uraikan ya. Jadi memang cure egg yolk ini adalah satu produk yang relatif baru lah. Karena mahasiswa itu penelitian baru 2018, ingat saya itu ya, 2018.
Kemudian manfaatnya tadi sudah saya terangkan di depan. Cure Egg sebagai penguat rasa, memperkaya gizi, enrichment, garnishment untuk mempercantik suatu tampilan makanan, sebagai coloring dan lain-lain. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan ya, menambahkan. Jadi perannya apa? Seperti keju parut. Jadi diparut itu ya, saya pernah mencoba diparut itu ya. Karena mirip teksturnya itu mirip keju ya, keju. Jadi bisa diparut, dibuat topping suatu makanan tertentu untuk meningkatkan nilai gizi pada nasi goreng, spaghetti dan lain-lain. Ya. Jadi ini bisa dikembangkan sebagai UMKM. Ya. Nah, ini contoh makanan yang menggunakan Cure Egg ini. Jadi ini adalah spaghetti ya. Dibelungker begini, kemudian ada sayur, kemudian ditaburi parutan bukan keju, tapi ini adalah Cure Egg. Nah, seperti ini. Ini contoh. Jadi nanti di rumah dicoba ya. Di rumah dicoba, ini contohnya ya. Jadi misalnya serabi ya, serabi imut. Kalau di Malang kan ada serabi imut gitu ya. Serabi yang kecil-kecil, kalau di Jonegoro, Tuban, Lamongan, itu serabi diparuti kelapa. Kalau ini bisa diparuti pakai Cure Egg. Jadi nanti gurih-gurih, enak gitu ya rasanya ya. Bisa dicoba nanti ya. Nah, kemudian yang lain ada seperti ini. Jadi ada kue atau apa dan diparuti pakai Cure Egg ya, Cure Egg yolk. Seperti ini contoh-contoh makanan ya, makanan yang menggunakan topping dari Cure Egg. Cure Egg. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya sekarang ya? Yang pertama telur diseparasi, dipisahkan. Jadi dipisahkan antara putih telur dengan kuning telur. Nah, kemudian kita ini ya, kita membuat suatu ini ya dulu ya, satu adonan lah gampangnya ya. Dicampur 3/4 kilogram garam dapur ya. Kalau bisa garamnya itu yang lembut itu ya, bukan garam grosok ya. Garam grosok itu bisa digunakan, cuma nanti kalau digunakan itu karena pori-pori, karena dia butirannya bisa besar sehingga pori-porinya nanti besar, ya besar. Jadi yang bagus itu adalah garam yang lembut, ya, yang lembut. Misalnya dicampur 3/4 kilogram garam, kemudian dicampur lagi 1/4 kilo gula, jadi gula pasir itu ya, gula pasir. Ya. Kemudian ditaruh di suatu tempat ya, misalnya loyang, apa ya, talam, apa kotak itu ya, kotak bisa dengan ketebalan kira-kira 2 cm ya. Kemudian dibuat lubang, jadi telur yang masih utuh itu dicocokkan itu ya. Misalnya ini dicocok pakai telur yang masih utuh, nanti kan lubang. Itu nanti tempatnya kalau orang Jawa itu luangan nanti ya, luangan atau sumuran itu. Nah, itu nanti untuk menyimpan, untuk menempatkan kuning telur ya. Nah, kemudian kuning telur diletakkan dalam lubang ya. Kemudian ditutupi di atasnya ya dengan campuran garam dan gula tadi. Kemudian ditutup pakai plastik wrapping ya, di wrapping. Kenapa di wrapping? Supaya tidak kontaminasi dengan udara luar atau mikro atau yang lain. Dimasuki cicak dan lain-lain ya. Jadi ditutup rapat pakai wrapping, kemudian dimasukkan dalam refri, kita peram selama 3-4 hari. Nah, pertanyaan kenapa di refri? Karena di sini adalah telurnya mentah. Nanti khawatir kalau nggak di refri itu suhunya ringnya kalau ring luas itu 0-10 derajat Celcius. Kalau di rata-rata ya 4-5 derajat Celcius. Itu ya ringnya ya. Kemudian di oven kira-kira 60 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, jadilah Cure Egg yolk gitu ya. Nah, nanti kalau sudah jadi Cure Egg yolk itu ini contohnya ya. Jadi dikubur ya, namanya ya, dikubur, direndam, dipendam seperti ini ya. Nanti ini di sini diwur-wuri
ditaburi garam yang sebelahnya ini ya. Ini gambarnya ya. Atau kayak gini. Ya. Ya, ini kalau sudah jadi itu seperti ini. Jadi telurnya itu kenyal kayak bal pingpong, tapi kenyal itu ya, kenyal ya. Kenyal. Kemudian kalau kita slice, iris itu seperti ini ya. Ini adalah egg yolk cure dikasih apa itu merica hitam ya, merica hitam. Sehingga ini seperti ini ya. Nah, ini hasil dari serutan ya, hasil dari serutan. Jadi kalau kita lihat nilai gizinya bisa kita lihat kadar airnya itu sekitar 14% dan AW-nya 0,8, teksturnya itu 45, N, proteinnya 18, kemudian saltnya itu sekitar 4 ya, 5 ya, 4 sampai 5 ya. Tapi ada yang sampai lebih tinggi dari ini tergantung dari lama pemerangan ya. Nah, saya kira itu. Jadi singkat sekali kalau kita membuat cure egg itu singkat sekali ya. Jadi gampang, singkat, dan mudah. Yang jelas itu mudah. Kali ada yang belum jelas itu bisa kita diskusikan di sini. Mudah-mudahan sebagai masukan karena memang ini adalah produk-produk yang relatif baru di sini. Tapi kalau di luar ya sudah lama. Tapi biasanya diproduksi secara home industry. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas materi yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Saya akan membuka 2 sesi. Sesi yang pertama 2 pertanyaan. Silakan jika ingin bertanya, silakan raise hand. Izin bertanya, Bu. Oh, iya, siap, Mas. Nggih. Mas Guru. Ya. Langsung aja apa gimana, Mbak? Iya, boleh silakan. Langsung aja, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Herli dan Pak Ito. Perkenalkan, nama saya Guru Prasetyo. Saya ingin tanya, Pak, bagaimana masa simpan dari cure egg ini, cure yolk egg ini, kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan jika ingin kita memasarkan ya Pak, kemasan terbaiknya itu yang seperti apa? Kemudian kalau misalkan dibedakan antara telur ayam dan telur itik itu bagaimana Pak? Kira-kira yang terbaik untuk penggunaan dari teknologi ini gimana Pak? Terima kasih. Ini ditujukan ke siapa ya? Boleh Pak Ito? Saya dulu ya. Pak. Suatu pertanyaan yang bagus berkaitan dengan egg yolk ya. Egg yolk cure ya. Jadi ini memang suatu metode pengasingan telur yang dipecah. Kuning telur ya. Kalau kita menyimpan kuning telur yang sudah diasinkan semacam itu, pertanyaannya berapa lama kan gitu ya, lama simpan. Pertanyaannya sebetulnya belum jelas. Disimpan di mana? Di suhu ruang, apa di suhu refri, apakah di beku. Kemudian kalau disimpan di suhu ruang, dikemas apa tidak. Kalau dikemas itu kemasnya itu di exhauster apa tidak. Begitu juga kalau disimpan pada refri dan suhu beku gitu ya. Ya. Misalnya kalau disimpan pada suhu ruang, kemudian tidak dikemas, artinya ditaruh di lepe apa di piring dan taruh di meja gitu ya. Itu 2 minggu itu nggak apa-apa. Oh ya 2 minggu itu nggak apa-apa. Tapi selebihnya karena telur itu banyak mengandung lemak, maka kalau disimpan lebih dari 2 minggu itu kalau dibau itu ada rasa apa? Ada rasa tengi, rancid, rancid. Tapi kalau disimpan pada suhu ruang kemudian
dibungkus atau dikemas, kemudian kemasannya itu kedap udara, kemudian di exhaust gitu ya. Itu hampir 1 tahun itu loh nggak apa-apa. Kalau di exhauster ya, kemasannya itu di exhauster itu artinya udaranya itu dikeluarkan. Atau dikasih di dalamnya itu dikasih deoxidizer. Tahu ya deoxidizer ya? Deoxidizer kayak silika gel gitu ya, tapi ada khusus deoxidizer. Jadi itu suatu bahan penyerap oksigen, biasanya bungkusan gitu ya. Saya pernah penelitian deoxidizer itu pada apon. Disimpan lebih dari setahun tuh nggak apa-apa. Nggak tinggi, nggak apa gitu ya. Padahal itu di suhu ruang, itu sama dengan itu. Kalau disimpan pada suhu freezer, itu lebih dari setahun. Lebih dari setahun. Ya, asal freezernya itu tidak dibuka, ditutup, ya jarang-jarang lah. Makanya kalau kita beli sesuatu ya yang di freezer itu kan lemarinya atau tutupnya itu kan khas ya, khas. Misalnya es krim, tutupnya di atas. Kalau di rumah itu tutupnya di samping. Itu ada maksudnya. Terus apa lagi tadi yang ditanyakan ya? Oh, telur itik ya? Ya, Telur ya, Pak. itik dengan telur ayam. Sebetulnya kualitas telur itik dan telur ayam itu yang pertama itu tergantung dari genetik ya, genetik. Jadi kualitasnya itu tergantung dari genetik. Tapi kalau kita lihat dari kimianya itu relatif sama. Tadi sudah saya tunjukkan kan ya, relatif sama. Jadi proteinnya misalnya 12, 13 ya sekitar itulah. Kemudian yang kedua bergantung dari pakan. Karena biasanya bebek itu diumbar, maka pakannya itu kan sembarang, ada cacing dimakan, ada keong dimakan, ada kotoran manusia ya. Keat itu tahu keat dimakan. Ya. Orang Malang kan keat dimakan dan seterusnya. Sehingga warna kuningnya itu keorenan ya bebek itu ya. Kalau yang diumbar lo ya, yang diumbar. Tapi kalau yang dikandangkan ya tergantung dari pakan yang diberikan ya, yang diberikan ya, seperti itu. Dan itu terbukti saya pernah beli telur bebek itu untuk telur asin ya. Itu kebetulan bebeknya itu diberi pakan limbah kepala udang. Tahu ya limbah kepala udang ya. Itu banyak mengandung chitin. Itu kuning telurnya itu seperti darah warnanya. Tahu ya, seperti darah. Cuma amisnya itu luar biasa. Jadi kelebihan kekurangannya itu ada. Ya, memang secara genetik telur bebek itu lebih amis ya. Dan kalau dibuat ini produk ini amisnya itu hilang, relatif hilang. Tahu ya? Relatif hilang. Saya kira itu ya. Baik, Pak. Untuk kandungan proteinnya sendiri sebelum dan sesudah dibuat cure ini, Pak, gimana? Nah, proteinnya itu akan naik karena apa? Karena kadar airnya itu turun, bahan keringnya naik, sehingga kadar bahan keringnya naik, otomatis karena protein itu berkaitan dengan bahan kering, otomatis naik. Seperti itu ya. Protein, lemak, dan seterusnya naik karena kandungan kadar airnya turun. Jadi bahan keringnya naik ya. Baik, terima kasih Pak Ito, terima kasih Mbak MC. Baik, Ibu, saya akan menambahkan sedikit ya, Mas Guru. Terima kasih pertanyaannya. Bahwasanya untuk teknologi pengolahan Cure Etiok ini adalah menggunakan hardel teknologi. Jadi ada dua pengolahan, yang pertama dengan pengasinan ya, penggaraman, dan kedua dengan setelah itu di pengovenan. Tentu saja dengan melalui dua teknologi pengawetan ini akan memberikan sell life yang lebih panjang pada produk. Dan juga keunggulannya adalah ini berbeda dengan telur asin. Jika telur asin ini butuh untuk curingnya itu metode basah maupun kering membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang ya, sekitar 14 hingga 21 hari. Kalau yang ini hanya mungkin bisa 3-4 hari sudah bisa menjadi cure Etiok seperti itu. Mungkin Mbak Hemas bisa menayangkan videonya ya sebelum pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mas Guru. Baik, terima kasih Bu Erli.
Oke, baik Ibu. Em, Bapak Ibu peserta, izinkan kami panitia untuk menayangkan mengenai pengolahan Cure Egg Yolk. Mungkin bisa menjadi gambaran bagi Bapak Ibu peserta. Ya, ini merupakan proses pencampuran garam dan gula dengan perbandingan 1:4, 1 gula dan 4 garam. Selanjutnya diaduk hingga merata. Lalu garam dan gula dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk lapisan bawah. Kalau sekarang sudah keluar nggak, Pak? Sudah keluar suaranya? Sudah. Setelah dituangkan, dipadatkan. Lanjut. Setelah dipadatkan, dicetak menggunakan telur utuh sebagai tempat kuning telurnya nanti. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan sedikit. Saya akan mencoba menayangkan. Permisi, ini yang menayangkan jadinya saya atau moderator? Mungkin internetnya lemot ya.
Baik, mungkin nanti bagi Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa yang menghendaki untuk video proses pembuatan QR Code dapat menghubungi panitia, gitu ya, Iya. Mbak Emas. Oke, baik Ibu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena kami terkendala mengenai pemutaran video dengan suara yang tidak muncul. Sudah suaranya, Kak? Iya. Ya, ini tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Imam, ditutup kembali menggunakan campuran dari gula dan garam. Lalu selanjutnya disimpan di dalam kulkas selama 3-4 hari hingga kuning telur ini membeku atau berubah menjadi padat. Setelah itu, kuning telur yang sudah membeku dibuka dari pemeramannya tadi. Nah, ini kuning telur sudah membeku ya, Bapak Ibu. Sebelum dikeringkan, kita bilas terlebih dahulu menggunakan air matang. Lalu dikeringkan menggunakan tisu. Sedikit ditekan-tekan untuk menghilangkan air pada kuning telur. Selanjutnya, kuning telur yang sudah dibersihkan atau dibilas menggunakan air di oven pada suhu 180 derajat Celcius kurang lebih selama 15 menit. Dan setelah kuning telur sudah matang, bisa digunakan mirip fungsinya sebagai seperti keju. Dan berikut hasil parutan dari Cure Egg Yolk yang siap disajikan. Baik itu pengolahan Cure Egg Yolk yang sudah panitia siapkan. Jika peserta ingin memiliki videonya, nanti bisa menghubungi panitia. Ya, untuk selanjutnya sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Amira Hayu. Untuk garam yang dipakai, garam dapur biasa atau garam jenis tertentu? Terima kasih. Kepada Bapak Imam dan Ibu Herli, dipersilahkan. Saya ya. Jadi garam yang digunakan itu bisa garam apapun, asal lembut ya, lembut. Jadi bukan garam grosok. Tahu garam grosok ya? Ya, garam tahu, grosok Pak. itu garam yang dari pantai, itu dari sawah, pembuatan garam, itu garam grosok. Yang butirannya itu besar-besar. Apakah bisa garam grosok itu digunakan? Bisa, cuma harus ditumbuk dulu, kemudian diayak sampai lembut ya, itu bisa digunakan. Ya.
Cuma garam grosok itu biasanya banyak material lain, kotor ya, kotor, belum dibersihkan. Tapi prinsipnya bisa digunakan. Ya. Tapi yang bagus ya garam kotak itu atau garam meja atau garam dapur itu bisa ya dianjurkan, lembut itu bisa digunakan. Ya. Jadi intinya garam yang lembut ya, yang lembut, bukan yang grosok. Ya. Ada lagi yang lain? Dari Ibu Dr. Heli, apakah ingin menambahkan, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Untuk pembuatan cure egg yolk ini, memang kita diberikan suatu alternatif yang menggunakan garam. Kalau yang ada garam meja, mungkinnya itu lebih mahal relatif. Apalagi kalau pakai Himalaya salt, itu mungkin itu sangat mahal sekali untuk proses produksi ya. Jadi kalau, tapi sebaiknya tidak menggunakan garam yang kristal ya, karena tidak beriodium. Selanjutnya nanti ini garam juga fungsinya dalam proses pembuatan cure egg yolk ini adalah penetrasi garam tadi dalam masuk ke dalam telur, ke dalam lipoprotein supaya dia menjadi kenyal seperti itu. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah nanti ini akan menghasilkan kemasiran yang berbeda karena tadi garam nanti penetrasi garam, peristiwa osmosis garam pada cure egg yolk pada kuning telur ini yang nanti akan menentukan terbentuknya gel sehingga nanti dia akan berkolaborasi dengan lipoprotein yang ada pada kuning telur sehingga nanti dia akan lebih masir. Masir itu adalah seperti tekstur yang berpasir, begitu yang mungkin ini sangat dikehendaki dalam suatu produk pengasinan. Begitu. Jadi untuk keamanan dan kesehatan tentu saja menggunakan garamnya lebih seperti yang kita gunakan setiap hari. Tapi untuk proses produksi kita masih bisa pergunakan lagi. Jadi bahan yang sudah kita pergunakan tadi, garam dan campuran gula tadi masih kita bisa pergunakan lagi. Dan juga saat ini untuk menambahkan tingkat antioksidan pada cure egg yolk, kita bisa menambahkan misalnya dengan bubuk jahe atau dengan bubuk bawang putih ya, atau menggunakan ekstrak, itu akan meningkatkan aktivitas antioksidan bagi cure egg yolk tadi sebelum dia diaplikasikan misalnya untuk ice cream. Kemudian kalau misalnya yang tadi kita oven, itu adalah kita untuk parut sebagai taburan pada berbagai produk kuliner, begitu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam dan Bu Herli. Untuk sesi 1 saya tutup. Dan selamat untuk Mas Guru dan Ibu Amira Hayu mendapatkan voucher Shopee Pay yang dipersembahkan oleh Ibu Herli. Untuk selanjutnya, sesi kedua. Yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand. Baik, Mas Bayu Aryawan. Silahkan, Mas. Oke, terima kasih Hemas atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, Universitas Alauddin Kendari, Sulawesi Tenggara. Yang terhormat, ketemu lagi yang maha terpelajar, Profesor Imam Tohari, dan yang terpelajar, Bu Herli, pernah satu kali ketemu di acara sebelumnya. Mohon izin bertanya kepada Bu yang terpelajar, Bu Herli, soal tentang egg yolk. Ya, kalau cured egg ya, kalau disampaikan tadi sama Prof. Tohari bahwa egg yolk ini berfungsi sebagai pelengkap makanan pada penabur ataupun bisa dibilang garnishnya, makanan utama atau main course. Apakah bisa egg yolk cured ini dijadikan sebagai tepung telur seperti yang terjadi bukan putihnya tetapi kuningnya, tetapi bisa juga dihancurkan seperti itu. Terus untuk putihnya diarahkan kemana? Karena kan egg yolk ini kan menggunakan garam dan gula. Kalau ini yang putihnya diarahkan menuju ke bagian mana? Berdasarkan sifat fungsional yang disampaikan. Terus juga terakhir, Bayu mohon izin menanggapi yang disampaikan Prof. Tohari tentang ada apa dengan telur. Nah, terkait ada apa dengan telur ini,
terlepas dari yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu lebih mengarah juga kepada apa yang terjadi di lapangan. Kenapa? Karena masyarakat itu menuntut keadilan. Mohon maaf, ini di luar daripada topik. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini di luar daripada topik, bahwa memang saat ini masyarakat sedang berusaha untuk meningkatkan produktivitas broiler, khususnya dan juga unggas telur. Namun, banyak pihak yang dari integrator yang ingin memanfaatkan atau mencuri kesempatan. Mencuri kesempatan ini bukan positif, tetapi negatif. Di mana di mana mereka ingin membuat kesepakatan dengan pedagang dengan cara memanipulasi kesepakatan itu supaya peternak mandiri ini mati. Peternak mandiri inilah yang rugi dan juga merasa bahwa integrator ini tidak adil dalam melakukan bisnisnya. Oleh karena itu, terkait dengan ada apa dengan telur, selain daripada yang disampaikan, tentu kita melihat problematika yang ada di lapangan. Oleh karena itu, ya saran kepada kita semua bahwa kita harus menjaga bukan hanya broiler tetapi peternak telur. Ya, karena unggas ini bukan hanya broiler dan unggas. Kalau kalau satu orang salah, semua salah. Satu orang gagal, semua gagal. Maka kita jaga produktivitas unggas di Indonesia, baik lokal maupun asli, agar tercipta protein hewani berskala lokal bagi negara kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjawab ya pertanyaan Mas Bayu. Kita berjumpa lagi. Baik Mas Bayu, ini pertanyaannya mengenai mau dikemanakan ya yang putih telur ya kalau kita mempergunakan kuning telur. Sebetulnya ini adalah suatu alternatif ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat suatu industri, mungkin rumah tangga dulu, kita bisa menggunakan industri telur bubuk. Nah, telur bubuk itu ada 3 model, yaitu yang pertama adalah telur bubuk yang albumen powder atau putih telur bubuk. Kemudian ada yang egg yolk powder atau kuning telur bubuk dan juga wool egg powder. Atau sampai saat ini juga ada yang sudah banyak di pasaran adalah salted egg powder. Karena memang industri kuliner rumah sakit maupun ini sangat membutuhkan ini karena dengan misalnya adanya makanan ayam goreng salted egg, kemudian udang goreng telur asin dan lain sebagainya, bahkan baby buncis menggunakan telur asin ini sangat luar biasa sekali permintaan, sehingga ini sangat praktis sekali, tinggal dimasukkan dan dia memiliki masa simpan yang panjang, sehingga putih telur ini tidak seperti pada saat pembuatan bakery yang ini jadi produk limbah luaran yang nanti dijual tersendiri. Tapi kita juga bisa mengolah ini menjadi telur putih telur bubuk. Ya, seperti itu, atau bisa juga masuk ke industri untuk pembuatan masker dan lain sebagainya, dan juga untuk industri pembuatan confectionery seperti permen dan lain sebagainya, itu juga membutuhkan putih telur sebagai yang tadi saya sampaikan clarifying agent seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang terbuang dari produk ini, sekali lagi sampai cangkang-cangkangnya sebagai industri pengguna pada pembuatan produk-produk seperti untuk pembuatan bakso dan lain sebagainya, ditambahkan dalam bentuk nano, itu juga sering kita lakukan, jadikan tepung cangkang ya, tepung kulit dari telur ini. Baik, mengenai isu saat ini yang sudah sangat marak sekali mengenai harga komoditi telur dan ayam yang mengalami penurunan ya, ini memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya saat ini memang kita dari kondisi pandemi yang memporak-porandakan seluruh lini dari kehidupan ya tentu saja, dan insya Allah setelah kemarin juga ada para peternak menyampaikan aspirasi ke
Jakarta, di mana di sini dari Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian juga kemudian pemerintah sudah mengakomodasi dan sudah memfasilitasi dari pertemuan itu, dan juga ini adalah mengenai, sekali lagi ini adalah mengenai supply and demand. Jadi ini jumlah final stock, kemudian penerapan pembatasan seperti yang disampaikan tadi pada beberapa integrator, pembatasan layer, pembatasan industri, kemitraan dan lain sebagainya ini sudah dilakukan, dan para stakeholder serta para pelaku perunggasan serta pemerintah tentu saja sudah memediasi, dan semoga ini semua nanti akan sedikit mengangkat dari produk telur dan juga produk dari, jadi banyak sekali aspek yang nanti berkaitan dari aspek hulu sampai hilir tentu saja, dan kita sebagai pelaku perunggasan juga harus memahami itu, bahwasanya kita tidak boleh menyalahkan satu bagi saja, integrator salah, tapi integrator ini juga sudah sebagai pelaku usaha sudah juga mendapatkan suatu ibaratnya cutting begitu, di-cut begitu untuk jumlah dari misalnya broiler yang harus dimasukkan di kemitraan misalnya, kemudian berapa jumlah yang ini, dan itu semua sudah dilakukan. Semoga ini menjadi suatu sinergi antara pemerintah, pelaku perunggasan, peternak mandiri, dan juga nanti pelaku industri yang harus digiatkan. Jadi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak usah menyalahkan orang, menyalahkan pemerintah, menyalahkan lain sebagainya, tapi kita mulai ibaratnya bagaimana memunculkan wirausaha, bagaimana memunculkan misalnya ini industri nasional ini kita kembangkan. Jadi kalau misalnya telur ini nanti harganya jatuh, kita kemudian larikan ke kita buat industri rumah tangga hingga industri modern. Mungkin seperti itu, dan kita buka lapangan usaha, kita berjuang bersama-sama di masa era pandemi seperti ini. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Mungkin Pak Imam mau menambahkan. Terima kasih tadi Pak Bayu ya, luar biasa itu loh tanggapan berkaitan dengan itu. Kalau zaman saya dulu kuliah itu ada yang namanya politik pertanian. Jadi sesuatu hal yang berkaitan dengan apakah itu harga, apakah situasi nasional, terutama berkaitan dengan ini ya, harga suatu barang. Itu memang tidak terlepas dari teori politik perdagangan ya, politik perdagangan. Kira-kira 10 tahun yang lalu apa 8 tahun yang lalu memang ada seorang pengusaha. Sudah ngomong itu, sudah pernah cerita atau ngomong dengan saya itu ya, bahwa nanti suatu saat ya seperti ini kejadiannya. Ternyata betul. Berarti ada apa kan sebetulnya, ada apa gitu ya. Nanti kalau ketemu langsung dengan saya ceritai, tapi kalau di forum ini saya nggak enak ya. Sehingga saya nggak akan ngomong ada apa dengan telur ya, sehingga harga telur itu jatuh gitu ya. Sebetulnya 10 tahun yang lalu itu sudah pernah ada seorang pengusaha ngomong nanti suatu saat ya seperti ini, nanti suatu saat seperti ini. Ternyata kok benar ya. Itu padahal 10 tahun yang lalu ya, kira-kira 10 atau 8 tahun yang lalu ya ngomong itu. Jadi untuk membuat suatu harga tertentu ya, komoditi tertentu itu bisa disetting, di adjustment gitu ya. Dengan ini, saya nggak tahu. Itu adalah kapasitasnya seorang policy ya, saya nggak bisa ngomong di sini. Itu adalah karena itu policy, kebijakan dan lain-lain, saya nggak tahu ya. Tapi yang tahu itu adalah pelaku usaha. Dan pelaku usaha itu ada pelaku usaha yang besar biasanya. Dan itu biasanya berkaitan dengan integrator. Kenapa kelemahan dari peternak mandiri itu bisa digintes lah gampangnya itu. Kenapa? Digintes. Karena memang usahanya itu cuma satu usaha. Jadi peternak ya peternak ayam betelur gitu aja. Tidak ada usaha yang lain. Jadi tidak ada apa itu istilahnya usaha yang lain. Misalnya peternak telur, dia juga mempunyai usaha pabrik pakan misalnya. Dia juga usaha jagung misalnya. Tidak ada itu. Cuma hanya mengandalkan satu usaha. Tapi begitu usaha itu
ada sesuatu ya sudah buyar. Gitu. Terutama harga telur turun misalnya di WA kemarin kan ramai kan ya. Ada telur yang dibuang di kali, ada telur yang diobral di jalan. Ada teman mahasiswa yang cerita ayamnya dijual 1 ekor 25 ribuan gitu ya. 100.000 3 dan seterusnya gitu ya. Karena memang dia tidak bisa menghidupi peternakannya. Karena apa? Tidak ada usaha yang lain, hanya itu. Sehingga dia satu usaha itu ada sesuatu, maka usaha itu akan bangkrut. Tidak ada gendong indit istilahnya ya. Gendong indit, tahu ya. Kalau integrator itu banyak usahanya, cabang usahanya itu banyak. Sehingga satu jatuh masih disokong oleh usaha yang lain. Tahu ya, usaha yang lain. Nah, seperti itu. Makanya kalau misalnya pegawai negeri ya, begitu tidak jadi pegawai ya sudah, kalau nggak ada usaha yang lain ya sudah. Nah, itu karena mengandalkan satu macam usaha. Makanya aneka usaha itu perlu ya, perlu bagi orang wilayah swasta ya. Swasta itu usaha itu tidak hanya satu. Makanya toko itu penting, toko mengadopsi strategi orang toko kelontong. Jadi dia juga jual kopi, jual gula, jual beras, jual apa gitu ya. Pasti salah satu jualannya itu ada yang dimurahkan, tapi di Hongkong dengan yang lain dimahalkan. Coba nanti kalau ke supermarket seperti itu. Ada yang dimurahkan, ada yang dimahalkan, itu touring gedong indit. Satu jatuh, satu bisa menopang yang lain. Nah, itu berarti kesimpulannya apa? Kelemahannya peternak mandiri itu hanya satu usaha yang digeluti. Tidak punya variasi usaha yang lain. Saya kira itu Pak Bayu ya. Pak Bayu, halo. Pak Bayu, ya, seperti itu Pak Bayu. Nah, nanti kalau Ya, ketemu, Prof. nanti kalau ketemu bisa ngomong. Dan saya nanti kalau ya, oh ini loh gitu ya. Nanti saya beritahu, tapi jangan bilang siapa ya. Jangan bilang siapa ya. Saya kira itu, terima kasih Mbak Moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam, terima kasih Bu Herli. Karena waktu kita terbatas, boleh kasih saran, Mbak? Iya, dengan Pak siapa? Ya, Noval terakhir saran saja ya, Pak ya. Oh, iya Pak. Sebenarnya seminar hari ini cukup baik sekali, tapi mungkin perlu peran pemerintah untuk hadir di acara selanjutnya, Pak. Iya, Contoh baik Pak. Minta kayak dinas pertanian, dinas peternakan, dan juga mungkin ada pemerintah wali kota ataupun pemerintah dinas provinsi seperti itu. Iya, baik Bapak. Ada timbal balik antara peserta dan juga peran pemerintah untuk aktif seperti itu. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Noval. Akan kami ini selanjutnya. Pak Noval. Ada di KP ada tadi. Di KP dinas peternakan ada. Ya. Nanti di lain acara, insya Allah jika ada kesempatan kami akan memperbaiki acara pada pagi hari ini, ya Pak. Dan karena keterbatasan waktu, saya langsung saja untuk mengumumkan door prize voucher Shopee Pay yang mendapatkan voucher. Yang pertama ada Mas Guru, lalu ada atas nama Amira Hayu, yang ketiga Mas Bayu Aryawan, yang keempat Ibu Dr. Herlina, yang kelima Ibu Rizka Romaito, yang keenam Ibu Rizka Amalia, yang ketujuh Ibu Ika Aprilianti, yang kedelapan ada Bapak Trimurti. Mungkin itu yang mendapatkan door prize pada siang hari ini, dan alhamdulillah acara demi acara sudah terlewati dan berjalan dengan baik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila selama acara kurang berkenan melalui tutur kata maupun sikap. Dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, khususnya narasumber kami, Bapak Imam dan Ibu Herli. Sama-sama.
Untuk pemenangnya nanti akan saya hubungi melalui email dan nomor WhatsApp. Mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.